Baik, kesempatan pertama diberikan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Kami mengundang panelis Bapak Suhaib Amiruddin untuk mengambil undian di fishbowl subtema. Optimalisasi potensi daerah untuk pembangunan. Baik, silakan diletakkan di kotak hitam, Bapak. Terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat dan kami mengundang panelis berikut, Bapak Aceng Hasani, untuk mengambil pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 2. Mohon disebutkan abjad yang diambil di mikrofon dan ditunjukkan kepada kamera. Pak Aceng. C. Huruf C. Huruf C. Baik, kami persilakan untuk masukkan ke kotak dan kembali ke tempatnya. Dan amplop ini masih disegel Bapak Ibu semua. Ini masih terjamin kerahasiaannya. Baik, ini adalah pertanyaan yang sudah ditentukan dan dipilih tadi oleh panelis dan saya akan bacakan untuk pertanyaan kali ini untuk calon gubernur nomor urut 2. Pertanyaan hanya akan dibacakan sekali, mohon diperhatikan. Berdasarkan data BPS 2023, nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan atau IPK Provinsi Banten masih berada pada tingkat yang relatif rendah sebesar 52,49%, berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai angka 57,13%. Hal ini mengidentifikasikan adanya tantangan yang signifikan dari aspek kebudayaan dan potensi pembangunan berwawasan budaya. Pertanyaannya, apa program kerja dan inovasi yang akan Anda lakukan untuk mengembangkan sektor pariwisata berbasis kearifan lokal? Dipersilahkan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Ya, Provinsi Banten merupakan provinsi yang memiliki banyak keunggulan. Provinsi yang memiliki potensi-potensi, salah satunya adalah potensi budaya. Dan kemudian potensi Banten hari ini belum bisa kita maksimalkan karena terkait dengan indeks pembangunan kebudayaan ada 7 dimensi. Salah satu dimensinya adalah terkait dengan pendidikan, kemudian literasi. Oleh karena itu kami akan mengoptimalkan program kelima kami, yaitu Banten Indah, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif dan pariwisata merupakan satu kesatuan. Dan kemudian terkait dengan kebudayaan, Banten kaya akan budaya-budaya dan mempunyai ciri khas, salah satunya debus. Oleh karena itu, program turunannya adalah Banten Asik, di mana kami akan memberikan atraksi pariwisata. Kami akan meminta bekerja sama dengan pihak pengelola industri pariwisata di Provinsi Banten untuk bersama-sama melakukan upaya melestarikan budaya kita, melakukan pendekatan-pendekatan untuk bisa menampilkan budaya kita, salah satunya debus, berempak beduk dan sebagainya dalam rangka untuk menarik pariwisata. Dan kemudian tentu peningkatan kualitas sumber daya manusia Provinsi Banten juga merupakan salah satu dimensi untuk meningkatkan IPK Provinsi Banten. Silakan Pak. Ya, lanjutkan dari Pak Gubernur bahwa kita punya program diantaranya adalah bagaimana muatan lokal, pariwisata dan juga budaya lokal kita sangat menarik sekali. Oleh sebab itu kita bisa meningkatkan itu dengan cara adalah bekerja sama dengan stakeholder, media dan juga termasuk para orang yang bisa menyuarakan agar Banten ini bisa dikenal di mancanegara maupun di lokal. Baik, waktu sudah habis, terima kasih. Berikutnya kami persilakan bagi calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 2. Waktu Anda menanggapi 2 menit dimulai ketika Anda bicara, silakan. Baik, terima kasih. Yang pasti kita akan buat hal mengenai kebijakan regulasi dan juga kebijakan anggaran.
Semoga ada perda dan aturan yang sudah membentuk dan menaungi tentang budaya. Bahkan ada forum, biasanya di Tangerang Selatan pernah saya lakukan, komunitas para pelaku seni dan budaya berkumpul bersama-sama menjadi bagian satu kesatuan dalam rangka memberikan masukan dan saran kepada pemerintah. Karena sekali lagi visi kami adalah Banten maju bersama, berarti ada kolaborasi, salah satunya adalah stakeholder yaitu para pemangku, pelaku budaya, seni dan yang lainnya. Yang kedua, secara anggaran kita juga harus bisa memastikan bahwa APBD maupun juga CSR bisa diberikan bagaimana melakukan aktivasi. Yang ketiga, tentunya bagaimana kita membuat kebijakan melalui misalnya muatan lokal di dalam sekolahan maupun juga di dalam setiap progres pembangunan maupun juga hal yang lainnya. Kita bentuk community center, bagaimana masyarakat bisa melakukan aktivitas seni, budaya dan juga hal yang lainnya dengan ciri khas Banten. Contoh hal misalnya dalam setiap proses pembangunan dari APBD yang di Provinsi Banten, jangan lupakan bagaimana nuansa budaya yang ada di Provinsi Banten. Kita lihat dari infrastruktur, misalnya untuk pariwisata, kita pun juga perlu melakukan sosialisasi. Bagaimana pemanfaatan sosialisasi bahwa tidak hanya Banten terkenal di 8 kabupaten kota saja, bagaimana terkenal di tingkat nasional bahkan internasional. Aktivitas pelaku seni budaya banyak kreativitasnya, banyak juga hal yang tentu menjadi masukan dan harus kita sebagai fasilitator dan katalisator. Tentunya penting bagi kita pembangunan berwawasan budaya, jangan lupa untuk tidak meninggalkan ciri khas dari kita semuanya berdasarkan 8 kabupaten kota. Dimulai dari Lebak seperti apa budayanya, Pandeglang seperti apa budayanya, bagaimana di Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang, Tangerang Raya dengan Kota Tangerang Selatannya, dengan Kabupaten Tangerang dan juga dengan Kota Tangerang, walaupun ada kesamaan budaya dan yang lainnya, tetapi ada ciri khas yang menjadi kebanggaan masyarakat di Provinsi Banten. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.